Jimmy merupakan anak yang masih polos dan belum mengenal dunia cocok tanam jagung. Di usia yang sudah beranjak, dia belajar bagaimana bercocok tanam jagung yang benar melewati suatu acara TV terfavoritnya di kalangan pemuda masa kini, dan mencoba membuka website cocok tanam jagung yang benar. Ketika acara TV dimulai, walaupun layar tancap TV keadaan rusak, namun tidak menghalangi Jimmy untuk terus semangat belajar dan memotivasi dan melatih jagungnya dengan baik, agar berkasa dan menghasilkan bibit unggul yang tidak pernah gagal. Karena Jimmy lupa mengunci pintu saat belajar, seketika ibunya masuk tanpa mengetuk pintu terdahulu untuk mengambil pakaian Jimmy yang kotor. Jimmy bergegas mengambil barang menutupi jagung. Kebetulan yang ada hanyalah bantal. Bunyi yang tidak asing membuat ibu Jimmy kembali melihat arah TV yang hanya tersisa suara dan gambarnya. Entah ketelan hanyutan Jimmy. Sang ibu langsung meminang Jimmy kalau sedang tidak baik-baik saja tontonannya. Dan kebetulan saat ayahnya lewat, yang sudah paham kedewasaan jagungnya, membela Jimmy kalau antena TV sedang rusak. Namun suara tidak pernah membohongi suara tutorial penanaman jagung. Dengan suara lirih, "Pukul bantetku sayang," hancur cucuran keringat Jimmy yang sudah menetes. Di waktu Jimmy berada di sekolah bersama temannya yang bernama Oz, Jimmy menceritakan kejadian tadi malam kepada Oz. Semua keadaan yang membuat kacau ketika dirinya sedang fokus menonton acara TV yang dibintangi artis Ariel. Dalam sesi materi yang seru, ibunya masuk yang membuat semua eksplorasi yang didapat kacau balai. Dan di sisi lain, Oz sibuk dengan siapa yang akan jadi pasangannya nanti di acara Stifler. Dan di sisi lain, pemuda yang bernama Kevin membujuk pacarnya bernama Vicky untuk hadir di pesta Stifler. Dan Vicky pun mengiyakan ajakan itu dan langsung mengucapkan I love you. Namun di balik itu Vicky hanya berpura-pura mengucapkan cinta kepada Kevin. Karena tujuan di sini Vicky biar memiliki pasangan untuk diajak ke pestanya Stifler agar bisa bercocok tanam jagung. Karena Vicky sendiri setelah kelulusannya nanti akan pindah jauh ke London. Dan di sisi lain, pemuda yang sedang mempersiapkan PR bahasa Latinnya, dia bernama Vince, sedang bingung tujuh on the way. Ditambah pesta yang akan diadakan nanti juga belum memiliki pasangan. Karena mereka memiliki satu frekuensi, Stifler pun meyakini mereka jika nanti malam mereka harus membawa pasangannya masing-masing. Karena Stifler sudah mempersiapkan ruangan VIP. Namun mereka remaja yang masih labil dalam hal itu. Mereka hanya berandai-andai mereka memiliki pasangan. Jam pukul 9 malam, pesta sudah dimulai. Dan para tamu acara sudah mulai hadir satu persatu. Stifler leluasa memukul semua bantet cewek-cewek di sana. Sherman yang tidak diundang pun datang ke pesta yang dipenuhi dengan sebuah adegan kedewasaan. Dengan bangganya Sherman mengatakan kedatangannya hanya ingin membuat semua wanita yang ada di sini akan dibuat tertarik. Sherman mengatakan sudah bergerak di VCON kedua dan amunisi sudah full tanpa bermasalah dalam hal pinggang. Siap nambah sampai pagi, mengingatkannya. Dan dengan bangganya yang akan merubah masa depan cewek-cewek di tangannya. Karena dirinya berupa robot singa di tengah terkaman mangsanya. Kevin kembali dirangkum pacarnya. Dan Jimmy terkejut karena wanita idamannya juga ikut serta memeriahkan pesta itu. Wanita yang berada di ujung tandus itu, Nadia namanya. Kevin meyakinkan Jimmy untuk secepat mendekati takut segera dirangkul oleh orang lain. Dengan bangganya Jimmy berlagak gentleman sebagai laki-laki yang sangat ahli menaklukkan hati Nadia.
Jimmy seperti sangat cool sekali nyamperin Nadia. Cuman hanya selembar kerupuk terterpa angin yang menjadi layu. See you later. Dalam pesta, Oz sedang bercocok tanam dalam mobil, sedangkan Kevin sebagai laki-laki baik meminta kepada pacarnya agar menggunakan jagungnya setelah resepsi nanti pasti lebih indah. Dan sang pacar pun mengerti, hanya menyelupkan jagungnya ke dalam mulutnya. Namun sangat kurang berpendidikan di batin Kevin. Kevin pun membuang kentalnya di dalam minuman air pembangkit kehidupan, yang tiba-tiba Stifler dengan gagahnya menggantikan posisinya untuk berpadu cocok tanam jagung. Sebelum melakukan Stifler meminum air pembangkit kehidupan itu, alangkah kurang ajarnya pendidikan Kevin membuat Stifler muntah-muntah meminum air sisa kental manis bercampur air pembangkit kehidupan. Namun benar saja Sherman sangat bangganya menggantikan posisinya kamar Stifler, di mana dirinya menggandeng seorang wanita waksi sambil mengatakan, "Tolong jangan berisik karena sekarang saya yang akan menggunakan kamar ini." Lalu pada pagi harinya, karena mereka terbangun semboyongan karena terlalu banyak meminum air pembangkit kehidupan, tiba-tiba kamar terbuka yang tidak lain Sherman benar saja menggunakan misilnya sampai pagi hari buta, sembari memeluk kekasihnya dan mengantar pacarnya ke depan pintu. Dan Sherman berkata ini adalah hari keberuntungannya. "Sekarang kedewasaanku sudah terbukti tidak seperti kalian." Lalu mereka tidak percaya apa yang mereka lihat barusan. Karena Sherman lelaki culun tidak mengerti dan dia pun tidak diundang. Mana dia bisa menyelesaikan tugas kedewasaan dengan baik. Lalu mereka pun membuat sebuah perjanjian di waktu pesta kelulusannya nanti. Dia akan melakukan tugasnya seperti yang diimpikan sebagai laki-laki terbaik untuk melepaskan masa mudanya. We will make a stand. We will succeed. Setelah mereka melakukan rapat darurat karena kegagalan di pesta yang sangat meriah dan dihadiri seluruh teman-temannya, maka mereka sangat menyesali kalau mereka telah menyia-nyiakan waktu yang tepat untuk melepaskan bungkus jagungnya. Apalagi Sherman yang mereka bully malah dibully balik dengan cara yang sangat sadis, dengan bangganya melepaskan rambut jagungnya di hadapan mereka. Lalu mereka mempersiapkan diri sebuah buku bersampul kejayaan jagung terbungkus oleh hempitan lempeng-lempeng kenikmatan dunia. Dan Jimmy juga mempersiapkan iklan ngedit di media internetnya dan memasang kamera CCTV di mana aktivitasnya nanti bisa disaksikan oleh seluruh teman-temannya. David membagikan sebuah pengaman jagung agar kental manisnya tidak keluar di dalam. Scene berpindah suatu padu suara musik jazz, di mana Oz dikagetkan oleh teman-temannya dengan cara yang salah setelah mereka setuju, di mana mereka akan mencari pasangannya sebaya dengan dirinya. Malah Oz mencari pasangan yang belum tentu bisa diajak bercocok tanam jagung di dunia pertanian jagung. It's just like that college chick told me. All that you gotta do. Ketika Jimmy mencoba pemberian dari David, sebuah bungkus jagung, tiba-tiba sosok ayah masuk yang membawa sebuah hadiah yang tidak akan diduga-duga oleh Jimmy. Namun Jimmy bergegas membereskan barang-barangnya dan memasukkan ke dalam laci. Dan ketika sang sosok ayah duduk di sampingnya dengan penuh kasih sayang dan sangat pengertian apa yang telah dialami oleh anaknya sekarang, seakan-akan sosok ayah yang hebat sangat tahu betul dan mengerti ketika anaknya sudah mulai dewasa dan sedang fokus mencari tahu tentang bidang bercocok tanam jagung di lembah yang sangat nikmat. Sang ayah membawakan sebuah hadiah berupa 3 buku legendaris, di mana semua buku yang penuh dengan arti agar sang anak bisa memahami setiap wilayah dan titik yang sangat sensitif
Steve, di mana buku pertama yang diberikan oleh sang ayah berupa titik gunung kembar yang berfokus setiap gunung dan bermacam-macam gunung, dari Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Krakatau, dan sebagainya. Dan buku kedua yang lebih eksotis, di mana buku itu menjelaskan tentang titik tengah sebuah lembah basah dan lajang becek dan ladang becek dan lempeng-lempeng berbahaya. Dan buku terakhir, buku yang menjelaskan di mana jagung sudah dimulai tertanam ke dalam lembah. Sungguh ayah yang sangat pengertian sekali. Lalu ayahnya menyerahkan buku itu dengan penuh ketulusan agar buku itu tidak diketahui oleh sang ibu. Sang ayah meletakkan di tempat yang aman ke dalam laci. Betapa bangganya sang ayah ketika meletakkan buku itu. Ternyata sebuah benda itu yang membuat sang ayah bergumam dalam hatinya, ini lebih baik daripada menggunakan kaos kaki. Di sisi lain, David yang menelpon saudaranya terkenal sangat playboy di angkatan sebelumnya. David meminta sebuah saran dan siraman rohani, dan mau belajar. Sahabatnya pun memberikan sebuah buku Kasmala yang sudah menjadi legendaris, di mana buku itu disembunyikan di sebuah perpustakaan kuno, dan David pun langsung mencari lokasi buku itu di mana, yang terletak di bawah keramik kayu. Benar saja buku itu sangat lebih canggih daripada buku Jimmy yang diberikan oleh sang ayah. Lalu scene berpindah. Oz yang sedang latih panduan suara. Di sini Oz sangat membuat semua teman-temannya kagum dengan penampilannya Oz hari ini. Sampai-sampai wanita yang dilirik-lirik olehnya menjadi kagum. Setelah selesai latihan, Oz disamperin oleh wanita cantik itu bernama Heather. Dia memuji Oz kalau hari ini dia berforma sangat sempurna. Oz melakukan dengan sangat ekspresif. Di sini Heather mengatakan kalau dia pernah melihat dirinya di sebuah bar sedang membaca buku. Sebenarnya hanya basa-basi Heather untuk mendekati Oz. Not all that I am, you know? Lalu film beralih, kejadian yang lucu terjadi kembali. Jimmy yang baru pulang dari sekolah sedang melihat kue empuk yang bentuknya seperti kue yang lazim di masyarakat Konoha. Tanpa pikir panjang, Jimmy merasakan tekstur kue untuk itu dengan kedua jarinya. Pas di tengah-tengah kue, Jimmy berpikir jika tekstur itu cocok untuk ditanamkan jagung. Tanpa peduli itu kue dihidangkan untuk nanti malam. Saat proses dilaksanakan, tiba-tiba kunci terbuka. Ternyata sang ayah datang, dan sang ayah pun merasa sok dan sekaligus bangga. Namun arahan ayahnya tidak pernah salah. Dia terus meluruskan agar jagungnya ditanamkan di tempat yang lebih layak. Setelah kejadian Jimmy, kini terlihat Heather sedang menghampiri Oz sedang bermain last cross. Seakan-akan kejora hatinya tidak bisa berkata bohong, dan langsung mengatakan, "Aku tidak tahu kamu sudah ada atau tidak, tapi aku belum ada pasangan. Jadi kupikir begini, mungkin." Perkataan Heather terhambat untuk meluapkan rasanya ketika sahabat Oz menghampiri dan berkata jika Oz sudah memiliki pasangan nanti di pesta untuk berpesta ladang basah. Dan Heather pun merubah haluannya itu untuk ke arah jika Heather ingin mengajak ke sebuah forms. Oz pun juga merasakan kecewa, namun perasaan Oz pun sama. Lalu film beralih ke sebuah Kevin yang sudah hatam membaca buku tutorial. Karena sudah hafal, maka Kevin tidak hanya basa-basi, langsung mengajak pacarnya melakukan praktek di rumahnya sendiri. Benar saja, kehebatan Kevin membuat Vicky tidak mau berhenti saat mimeunya dimainkan pakai mulutnya. Sembari membuka, kadang lupa-lupa ingat, kadang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Saat setiap panduan suara, Vicky mengelabui ayahnya untuk mengingatkan makan, dan ayahnya pun kembali ke bawah.
Karena mengetahui sang anak menjadi seorang penakut, sang ayah terus memotivasi agar kebiasaannya main senam 5 jari tanpa lawan. Sang ayah memberikan ulasan, jika memainkan itu wajar karena di waktu dia masih muda, dia sama seperti anaknya, bahkan dia melakukan 6 sampai 7 kali dalam sehari. Baginya itu ibaratkan sedang pemanasan dirinya untuk bermain bola sebelum memasuki ke area lapangan. Saat motivasi sang ayah itu sangat benar, maka keberanian untuk mendekati dirinya dengan lawan pasangannya. Jimmy melepaskan bola matanya tepat di tengah gunung kembar Nadia. Nadia yang mengetahui jika bola matanya Jimmy sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Nadia mencoba memepet Jimmy beralasan jika nanti dia mau mengerjakan PR yang ketinggalan di rumahnya. Jimmy seakan-akan tidak bisa menjawab sebuah tawaran yang tidak mungkin kembali terjadi karena dorongan orang sekitar yang terus berkata yes, yes. Di balik keberuntungannya Jimmy, Oz mengalami masalah besar. Orang yang sudah diwanti-wanti akan menjadi teman hidupnya, kini Oz dicuek secuek-cueknya. Bahkan ketika latihan pun Oz tidak fokus karena Heather bersikap tidak seperti biasanya. Kembali Jimmy. Ketika Jimmy sedang lagi santai-santainya di rumah sambil ditemani tontonan Konoha dan sebuah cemilan khas penyemangat, Jimmy tiba-tiba diketok pintunya oleh sang ayah dan membawa sebuah bidadari spek idamannya di sekolah. Sembari berkata anaknya sangat siap sekali di ladang basah. Maksudnya dia kutu buku sebagai laki-laki di rumah, yang sebenarnya kutu buku majalah Konoha. Lalu ketika sang ayah keluar, Jimmy yang sudah mempersiapkan media sosialnya. Dia membenarkan komputer yang akan merekam ketika Nadia izin kepada Jimmy kalau dia mau ganti tali kapalnya. Namun Jimmy keluar sebentar, yang sebenarnya Nadia berharap kali ini Jimmy tetap ada di sini agar dirinya bisa menyaksikan ketika dirinya melepaskan tali kapalnya. Namun Jimmy malah pergi ke rumah temannya untuk menyaksikan nobar bersama. Di gambar itu Nadia menemukan sebuah buku sembari berkata, jika Jimmy benar-benar seseorang yang kutu buku, kalau dia peminat buku Kasmala. Jimmy yang sudah tidak tahan sembari berdoa, semoga ini adalah keberuntungan dirinya. Benar saja memberikan semua sembari maukah diservis. Dan Jimmy, oh iya, oh my god, belum disentuh juga, jagungnya sudah keluar misilnya, astaga. Sungguh nasib yang tidak berpihak kepada dirinya. Keteledoran Jimmy membuat semua di sekolah mengejeknya. Karena Jimmy lupa link yang masuk dikirim ke grup teman-temannya malah salah kirim dan membagikan linknya di grup sekolah. Dan sebaliknya, Nadia memutuskan pindah sekolah yang dikabarkan oleh temannya yang bernama Mesel. Rasa galau Jimmy dirasakan oleh Mesel. Karena kelulusan sekolah sudah mendekat, pesta tidak jauh dari acara kelulusan sekolah. Namun Mesel yang sudah tahu betul mengajak Jimmy untuk mau dijadikan pasangannya saat di acara prom nanti. Muka ceria Jimmy kembali bugar. Oz yang terus melatih keseriusannya untuk acara promnya nanti. Oz berlatih keras. Ternyata Heather mengetahui jika Oz benar-benar serius. Lalu ketika Oz sudah selesai latihan, Heather menghampiri dirinya dan meminta maaf dan mau jadi platformnya di acara nanti. Lalu scene berpindah di mana Stifler ditemui pacarnya yang mengatakan kalau dirinya tidak bisa menjadi pasangan di prom nanti. Kejadian ini tersebar luas di sekolah karena ini kehebatan Vince lebih hebat daripada Stifler. Sampai-sampai pacarnya memilih Vince. Lelaki yang pendiam lebih memilih fokus belajar, namun kehebatannya lebih dari Stifler. Lalu film beralih di mana Oz kembali diinginkan kembali oleh Stifler. Jika nanti dirinya tidak datang, maka persahabatannya di Last Cross akan berakhir.
berakhir. Oz pun izin ke Heather kalau dia tidak bisa melanjutkan duetnya nanti di acara FOM. Ketika Kevin sang dari tadi mencari Vince yang tidak kunjung datang, Stifler yang sedang ditanya, dia menjawab kalau dia sedang sakit perut karena dirinya yang memberikan obat sakit perut. Vince yang sudah tidak tahan menahan buang air besar. Vince berlari mencari kamar mandi karena Stifler yang sudah merasa kecewa kalau Vince lah yang mempermalukan dirinya karena sudah merebut kekasih dari tangannya. Maka Stifler mengerjakan lagi. Dia mengarahkan ke toilet wanita. Setelah keluar, Vince langsung diledek oleh teman-temannya. Oz tidak fokus bermain, namun dirinya mengimbangi permainan itu dengan skor yang dimenangkan oleh tim Oz. Oz yang terus memikirkan platformnya, lalu dia memutuskan mengakhiri permainan dan berlari kencang agar dirinya bisa berduet dengan kekasihnya Heather. Di balik acara, teman-temannya yang setia selalu mensupport dan Oz pun memberikan yang terbaik. Scene berpindah, Kevin bersama pacarnya. Hari yang ditunggu-tunggu kini tiba. Pesta kelulusan sudah tiba. Jimmy sebelum berangkat ke pesta, sang ayah memberikan pesan yang menohok, di mana Jimmy tidak boleh terburu-buru melakukannya agar tidak seperti di awal film. Pesta pun dimulai. Mereka berpadu kasih bersama pasangannya masing-masing. Vince yang awalnya akan berpasangan, dia gagal karena kejadian yang sangat memalukan di WC wanita. Teman-temannya yang sudah menagih kesepakatan masing-masing untuk melakukan pelepasan jagung berharganya sebagai tanda mereka sudah memasuki masa dewasa. Percakapan mereka terhenti karena pacarnya Sherman yang mengatakan kalau sampai hari ini dia masih the 4G. Karena setiap pertempuran dimulai, Sherman selalu kencing terlebih dahulu. Sherman pun kencing berdiri. Tibalah di mana mereka harus melewati masa mudanya menuju masa dewasa. Kevin bersama kekasihnya dan Oz bersama kekasih tercintanya. Yang mengejutkan bagi para penggemar, Vince melakukan bersama Mama Stifler, sedangkan Jimmy bersama pasangan barunya. Lalu mereka sudah menjadi orang dewasa dan film pun selesai. From the 9-1, switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna